Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak bapak semua? Belajarnya hari ini. Silakan ketua kelas untuk pimpin baca doa sebelumnya. Silakan. Bagus seperti tadi. Adabnya ketika berdoa adalah tidak boleh ada kegiatan lain selain fokus berdoa. Berdoa berarti kita meminta kepada Allah. Sekarang bapak tanya, kalau anak bapak meminta uang ke orang tua dengan cara yang tidak sopan, kira-kira dikasih atau tidak? Tidak. Justru kena marah karena tidak sopan, tidak ada adabnya. Begitu juga kita meminta kepada Allah, ada adabnya dalam berdoa. Jadi tidak ada kegiatan yang lain ketika kita berdoa, ketika hendak memulai pelajaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang uang. Nah, ketika kita membeli suatu barang, apa yang digunakan? Uang. Boleh kita menggunakan kertas buku? Karena tidak sah ya. Alat tukar di negara kita yang sah adalah uang. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh pakai kertas, tidak boleh pakai buku, tidak boleh pakai daun. Yang ada hanya uang. Nah, kita akan mengenal uang, besaran uang,
dan apa kegunaan uang dalam kehidupan. Nah, Pak Ali sudah bawa contohnya. Nih. Nah, yang pertama, uang bentuknya ada dua. Satu, uang kertas, bagus. Kemudian uang logam atau uang koin. Ya. Uang koin terbagi kepada 4. Ada dengan jumlah 100 rupiah, ada 200 rupiah, ada 500 rupiah, kemudian ada 1.000 rupiah. Nah, dari mana urutannya yang paling kecil? 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, kemudian 300 rupiah, dan 500 rupiah dan 1.000 rupiah. Nah, Pak Ali sudah bawa contohnya. Uang logam dulu ya. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500. 500 seperti ini. 1.000 uang logam ini. Kalau kita bandingkan, mana yang lebih besar? Bukan besar ukurannya, besar nilainya. Mana yang lebih besar? 1.000. Berarti kalau kita bandingkan, 1.000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Sekarang, ulang lagi. 1.000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Sekarang Pak Ali balik. Bagaimana cara bacanya? 500 rupiah lebih kecil dari 1.000 rupiah. Nah, bagaimana cara membacanya? Perhatikan ke depan ya. Ada 500 rupiah. Dibaca bagaimana cara bacanya? 500 rupiah. Bagaimana cara membacanya? 500 rupiah. Ya, kalau tulisannya, penulisannya Rp 500 dibaca 500 rupiah. Ya, angkanya dulu, baru rupiahnya. Paham? Kalau penulisannya Rp 500 dibaca 500 rupiah. Paham? Sekarang R nih. Nih. Nah, gimana cara bacanya? Bagaimana cara bacanya? Angka dulu baru rupiah. Kalau penulisannya Rp 1.000 dibaca 1.000
rupiah. Ah, bisa? Paham? Sekarang kita mengenal fungsi uang. Apa fungsinya? Apa? Kalau kita membeli buku ke pasar, apa yang digunakan? Uang. Contohnya, ada uang. Nih. Anak bapak ingin membeli satu buah buku. Harganya Rp2.000. Mana uang yang akan kita gunakan? Yang mana? 2.000 rupiah. Bentar ya. Kalau kita ingin membeli 2 buku, satu buku harganya Rp2.000. Kalau beli 2 buku, berapa harus kita bayar? Rp4.000. Boleh kita gunakan uang 2.000, 2 lembar. Paham? Nah, bentuk uang sudah. Ada uang logam, ada uang kertas. Kemudian fungsinya adalah untuk membeli barang atau sebagai alat tukar yang sah, adalah uang. Nah, uang kertas, bilangan terkecil uang kertas berapa? Berapa? Rp1.000. Berapa? Rp1.000. Ada uang kertas Rp1.000. Contohnya ini, Rp1.000. Kemudian ada uang Rp2.000. Uang kertas ya. Kertas Rp2.000. Kemudian ada berapa lagi? Rp5.000. Kemudian Rp10.000. Rp20.000. Rp50.000 dan Rp75.000 dan 100. Nah, berarti udah bawa daftarnya. Ini. Perhatikan. Perhatikan ke depan. Ada uang Rp1.000. Ada Rp2.000. Kemudian Rp5.000. Kemudian Rp10.000. Kemudian Rp20.000. Rp50.000. Kemudian Rp75.000. Terakhir Rp100.000. Berarti jumlah yang terbesar berapa? Rp100.000. Untuk uang kertas, nilai yang terbesar adalah Rp100.000. Yang terkecil Rp1.000. Bisa dipahami? Bisa. Nah,
kalau kita membaca uang, mana yang lebih dahulu? RP-nya atau angkanya? Dibaca rupiah. Kalau dalam penulisan RP lebih dahulu. Tapi kalau kita membacanya, dibaca 1.000 rupiah. Bisa? Sekarang berapa itu? Dibaca bagaimana cara bacanya? Dibaca 20 ribu rupiah. RP ini rupiah artinya, ya, disingkat jadi RP. Rupiah itu mata uangnya Indonesia. Makanya kita sebut 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1.000 rupiah, sampai ke jumlah yang terbesar 100.000 rupiah. Semuanya pakai rupiah. Nah, sekarang penggunaan uang. Penggunaan uang kaitannya erat dengan penjumlahan dan pengurangan. Apa contohnya? Contohnya anak bapak beli buah apel seharga 4.000 rupiah satu. Contohnya, apelnya satu seharga 4.000 rupiah. Kemudian anak bapak memberikan ke penjual itu uang senilai 5.000 rupiah. Berapa sisanya? 1.000 rupiah. Nah, kalau kita beli dengan harga 4.000, sementara uang kita uang 5.000, berarti uang kita tersisa 1.000 rupiah. Kalau beli 2 apel, satu apel 4.000, kita beli 2, berapa kita harus membayar? 8.000 rupiah. Kalau kita berikan ke penjualnya uang 10.000, berapa sisanya? 2.000 rupiah. Nah, dari pelajaran ini Bapak harap anak Bapak mengerti bagaimana cara membaca nilai mata uang, jenis-jenis uang yang ada di lingkungan kita, kemudian besaran uang yang ada, baik itu uang logam atau uang kertas, kemudian bagaimana cara kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Uang erat kaitannya dengan jual beli. Di mana biasanya orang jual beli? Nah, di kedai, di warung, terus di pasar. Nah, apapun, kalau kita ingin membeli suatu barang, maka alat tukar yang sah adalah
apa? Uang. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, duduk anak soleh. Bagaimana duduk anak soleh? Coba perhatikan ke depan. Silakan maju. Maju ke depan kelas. Ayo. Ayo. Silakan. Berdua. Ayo, berdua. Silakan. Nanti ya. Ayo. Oh ya, kamu aja. Ayo. Sekarang ini ya, bagaimana cara penggunaan uang? Contohnya, dan harga satu buah spidol senilai Rp2.000. Contohnya, ya, pegang. Nah, temanmu ingin membeli satu buah spidol. Pegang ini. Pegang. Kalau kamu ingin membeli satu buah spidol, uang berapa yang kamu kasih ke orang yang menjualnya? Ayo. Harganya Rp2.000. Mana uang yang dikasih? Nah, yang itu. Jadi kasih spidolnya ke sini, uangnya kasih ke orang yang menjual. Ya. Paham? Nah, kemudian silakan. Terima kasih ya. Seperti yang Pak sampaikan tadi, penggunaan uang erat kaitannya dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau uangmu 10.000, harga spidol 2.000, berarti sisanya 8.000 rupiah. Bisa dimengerti? Bisa? Nah, Bapak harap kamu sudah mengerti tentang nilai uang, cara penggunaan uang, dan bagaimana bentuk-bentuk uang yang ada di negara kita atau di lingkungan kita. Ada dalam bentuk uang logam, ada dalam bentuk uang kertas. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.